kepada seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Namo Maitreya, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita semua dengan penuh sukacita sekali diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan bersua bersama dalam acara Lentera Dharma. Ini merupakan media yang sangat baik sekali bagi kita semuanya untuk bisa saling sharing, saling berbagi mengenai kebenaran Dharma dan bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran Dharma sehingga memiliki kehidupan yang lebih berkualitas, penuh dengan sukacita, keharmonisan, dan kebahagiaan. Pada hari ini sangat bersukacita sekali kita kehadiran seorang narasumber kita yang sangat penuh dengan senyuman yang indah, penuh dengan kepribadian yang begitu sangat indah dan sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan mengenai perempuan dan juga cinta alam ya. Hari ini mari kita sambut kehadiran dari Ibu Pandita Muda Nili Suciadi. Bu Nel, ya, Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Pada hari ini saya memanggil Bu Nel dengan sebutan Tancu Neli saja ya, karena ini adalah panggilan yang sangat akrab di dalam Buddhisme Maitreya. Jadi panggilan untuk seorang Pandita Madya ataupun Pandita Muda kita memanggilnya dengan Tancu. Iya. Ya. Tancu Neli hari ini akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik bagi kita semuanya, terutama kita kaum wanita, kaum perempuan, kaum ibu, yaitu bagaimana mengenal esensi keluarga harmonis bahagia. Beberapa waktu lalu saya ada membaca sebuah artikel, di sana Bapak Presiden Joko Widodo ada menyampaikan sesuatu pernyataan pada saat memperingati Hari Keluarga Nasional. Ya, beliau mengatakan bahwa keluarga adalah pilar dari suatu bangsa. Dari keluargalah bisa membentuk sebuah bangsa yang berkualitas, yang kuat, yang maju. Jadi sangat tepat sekali dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita mengenal esensi keluarga harmonis bahagia, bahwa dari keluarga inilah bisa melahirkan bangsa yang kuat dan maju. Ya, hari ini silakan Bu Nel bisa menyampaikan topiknya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Fani. Terima kasih atas kesempatan hari ini bisa sharing bersama dengan saudara-saudara sedharma sekalian. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya, bagaimana kita memahami ya, apa sih esensi dari sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, setiap dari diri kita ini semuanya pasti punya keluarga ya. Ya, baik itu seorang anak pasti punya papa, punya mama ya. Dan kalau kita yang sudah menikah, nah kita juga punya lagi sebuah keluarga. Jadi mau sudah menikah ataupun belum menikah, kita semua punya keluarga ya. Nah, jadi keluarga itu bukan setelah kita menikah saja gitu ya. Jadi dalam sebuah keluarga, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia, ya bukan? Nah, tadi bagus sekali itu yang disampaikan oleh Pak Presiden ya. Keluarga itu menjadi pilar, menjadi kunci utama untuk sebuah bangsa negara yang kuat. Mengapa demikian? Nah, karena negara, masyarakat itu adalah kumpulan-kumpulan dari keluarga-keluarga. Jadi kalau keluarga-keluarga itu punya didikan, punya etika, budaya yang bagus, maka akan membentuk generasi-generasi yang juga pasti memiliki karakter yang unggul, karakter yang mulia. Menjadi individu-individu manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi pendidikan dalam sebuah keluarga itu, membangun sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis itu bukan hanya semata-mata bagaimana supaya saya bisa hidup senang, ya, tetapi adalah bagaimana yang dikatakan bahagia dalam sebuah keluarga itu ada esensi atau satu nilai penting yang harus kita pegang dan kita jalankan dalam kita membina keluarga kita. Nah, hari ini yang saya ingin sharing bersama dengan teman-teman, saudara-saudara sekalian, yaitu mungkin ada 4 lah pilar ya di dalam kita membangun atau menjadi esensi bagi sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Yang paling pertama itu dan yang paling utama adalah sebuah keluarga harus memiliki kasih sayang.
dalam sebuah keluarga harus dilandasi oleh kasih sayang. Nah, kasih sayang itu apa sih? Nah, kasih sayang itu adalah di mana kita senantiasa ingin memberikan kebahagiaan kepada anggota-anggota yang ada dalam keluarga. Kalau seorang papa, seorang mama selalu punya kasih sayang, ingin membahagiakan anak, maka anaknya akan selalu bahagia. Anak juga berpikir untuk senantiasa membahagiakan orang tua, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, adalah kasih sayang. Jadi landasan sebuah keluarga itu adalah kasih sayang. Nah, apa sih? Kalau kita bilang papa mama membahagiakan anak. Nah, jadi mungkin kita kelihatannya abstrak. Membahagiakan itu gimana sih gitu ya? Apakah kita harus memenuhi semua keinginannya? Apakah keluarga bahagia itu harmonis itu kalau kita harus menuruti semua keinginan? Nah, ini berbahaya. Ya. Mata pisau yang berujung dua ya katanya ya. Diikutin semua maunya, tapi itu belum tentu baik untuk dia. Jadi kasih sayang itu kita harus tahu menggunakannya di mana, porsinya juga seberapa. Benar. Jadi dalam keluarga itu kan biasanya kan ini juga tidak lepas dari konflik ya. Kok konflik itu bisa terjadi gitu ya? Konflik itu terjadi biasanya kan karena konflik keinginan ya, keinginan. Kadang juga perbedaan selera ya, perbedaan ya keinginan yang paling utama lah. Misalnya papa maunya gini, mamanya maunya gini, anaknya maunya begini kan gitu kan. Akhirnya terjadilah konflik. Sehingga menjadikan tidak harmonis. Gitu. Nah, apakah kita harus sama keinginan kita? Apakah selera kita harus sama? Baru kita bisa bahagia, baru kita bisa harmonis. Kan nggak mungkin. Iya, bagaimana itu Bu Nel? Nah, ya kan misalnya kan weekend. Misalnya contoh yang paling nyata. Weekend papanya mau ke Malino. Mamanya nggak mau, capek katanya, mau keliling kota aja, ke mall aja, ngafe aja. Yang kecil nggak mau di rumah. Jadi mau bagaimana? Nah, papa ini berniat baik untuk bisa meningkatkan kualitas kebersamaan di dalam keluarga. Ya, jadi ini gimana ya untuk menangani hal-hal seperti ini? Karena terus terang ini juga mulai terjadi di dalam keluarga saya. Nah, jadi ini menarik sekali nih. Nah, jadi kalau dalam keluarga itu kan sudah kumpulan manusia-manusia. Manusia ini bukan robot ya, bisa kita setel gitu kan. Kalau setel gampang ya, ikuti keinginan kita semuanya. Nah, ini kita berhadapan dengan manusia loh ya. Jadi kita harus menyadari dulu. Kita harus sadari bahwa kita ini berkumpul sebagai manusia, bukan robot. Jadi pasti punya keinginan yang berbeda. Nah, memahami perbedaan ini penting. Oh, jadi kita tahu bahwa sifat suami saya seperti ini, sifat istri saya seperti ini, sifat anak saya seperti ini. Nah, kalau misalnya seleranya berbeda, kita perlu poin yang berikutnya. Ya, jadi kan kasih sayang. Sebenarnya semua orang bisa bertemu dalam keluarga itu kan pasti saling mencintai ya. Tapi kenapa bisa nanti setelah berkeluarga mulai nih muncul satu-satu, wah ternyata saya baru tahu ya sifat aslimu seperti ini ya. Oh, baru muncul nih aslinya kayak gini. Nah, bagaimana kita mempertahankan kebahagiaan kita? Jadi, kita pertama kan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah selalu keinginan untuk membahagiakan, bukan menyenangkan. Yang penting dia senang. Nah, tadi kayak kalau Ibu Fani bilang, ini mau ke Malino, ini mau jalan-jalan keliling kota. Terus yang anaknya mau tinggal di rumah aja main game. Ini kan udah selera berbeda. Nah, ini bisa poin kedua adalah kita perlu adanya komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah keterbukaan. Jadi kita ngerti dulu, anak seleranya kayak gini. Papa gini seleranya, mama seperti ini seleranya. Nah, perlu kita komunikasi ya. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Gitu. Nah, anak juga demikian. Dari kecil itu kita didik mereka gimana mereka itu juga bisa berpikir ya tentang orang lain gitu. Ya. Dia juga memikirkan dirinya, dia tahu dia memahami dirinya, tapi dia juga memahami orang tua dan memahami saudaranya. Gitu. Nah, ini harus ada komunikasi dan keterbukaan sehingga ada sikap saling mengalah, ya. Ada sikap saling mengalah, memahami dan juga bisa senantiasa saling memaklumi, merangkul gitu ya. Harus ada komunikasi. Ya, gitu. Betul sekali. Kalau tidak ada komunikasi, salah paham itu lebih berabe ya jadinya ya. Iya. Jadi nanti kirain dia seperti ini padahal tidak seperti itu karena tidak ada komunikasi yang lancar ya. Saling mengalahnya nggak ada ya. Jadi yang penting itu ada
komunikasi, ada saling mengalah ya, karena Benar. biar bagaimanapun kita harus menghargai keinginan atau pendapat dari pasangan kita ataupun anak kita ya. Jangan kita pikir anak kecil, tapi kita memberikan kesempatan bagi mereka juga untuk menyuarakan isi hati mereka, Ya, untuk manusia, berkata, ya, ya, memanusiakan memanusiakan dia. anak kita. Iya, karena kita pikirkan kalau masih di bawah 8 tahun atau di bawah 7 tahun atau masih balita, kita kan bisa setir kiri kanan toh. Ya. Nah, tapi setelah dia beranjak besar, itu dia mulai ada pemikiran sendiri ya, pemikiran Ya, benar. tersendiri. Jadi kita harus belajar untuk bisa lebih menghargai dia. Ya, nah ini penting, sikap menghargai ya. Jadi kita melihat semuanya berbeda. Nah, landasan utama adalah kasih sayang, ingat. Nah, kasih sayang itu membahagiakan, bukan hanya sekedar membahagiakan ya, tetapi kemampuan kita untuk berkorban. Berkorban itu termasuk kasih sayang. Jadi seseorang yang mengaku punya cinta kasih atau kasih sayang pada keluarga, dia harus mau berkorban. Berkorban itu bukan sebuah penderitaan ya. Kalau kita dengarkan kata berkorban, ya, seperti mama, dia harus punya, kalau dia punya kasih sayang, maka dia tidak akan merasa terbebani ketika dia harus bangun pagi. Atau dari bayi lah, dari kandungan ya. Dari kandungan ketika dia harus merawat kandungannya dengan baik, hati-hati, ya selalu makan yang bergizi. Kadang juga harus membatasi dirinya, ya kan, sampai melahirkan, merawat anak, menggantikan popok, harus bangun tengah-tengah malam, ya bangun subuh-subuh, lalu membesarkan anak itu sangat tidak mudah sekali. Tapi karena adanya kasih sayang, sehingga itu mendatangkan kebahagiaan, bukan sebuah penderitaan gitu. Jadi Bukan kasih sebuah sayang tekanan. itu penting. Kalau misalnya kita melakukan itu semuanya tanpa kasih sayang, maka pasti ya kita akan sangat menderita, gitu ya. Nah, tapi kalau dengan cinta kasih kita melakukan semuanya itu, maka akhir adalah kebahagiaan. Kita tidak akan merasa repot, gitu. Nah, kasih sayang itu penting sekali dalam sebuah keluarga. Begitu juga dengan papa, ya, berusaha mencari nafkah ya buat anak dan istri. Nah, itu juga semuanya demi keluarga. Kalau dilakukan dengan cinta kasih, maka keluarga ini pasti akan bahagia. Nah, itu adalah esensi yang paling pertama ya dalam sebuah keluarga. Cinta kasih, ya kasih sayang. Kasih sayang adalah kemampuan kita memberikan keuntungan, ya mau berkorban buat keluarga kita, gitu. Nah, kalau kita balik, lawan dari kebahagiaan itu kan penderitaan. Penderitaan itu biasanya kenapa? Karena kan keegoisan gitu ya. Karena kasih sayang dengan ego itu kan bertolak belakang, ya. Jadi kalau misalnya kita selalu menuntut, kita selalu hanya memikirkan diri sendiri, nah itu berarti tidak adanya kasih sayang. Berarti kalau kasih sayang nggak ada, yang ada adalah ego. Kalau ego ada, berarti kasih sayang nggak ada. Jadi mudah sekali sebetulnya. Ketika ego kita muncul, kita tahu bahwa kita sudah kehilangan kasih sayang kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, apalagi sebagai umat Buddha ya. Jadi kita memahami ke dalam diri kita. Esensi dari sebuah keluarga yang bahagia itu adalah kemampuan kita bisa mengendalikan diri kita. Artinya menyadari diri kita sendiri. Apa sih yang muncul di dalam hati saya ketika saya menyalahkan suami, menyalahkan anak gitu ya. Atau ya kita memarahi anak kita. Waktu itu kita harus punya sebuah kesadaran. Apakah yang berbicara ini adalah ego kita atau kasih sayang kita? Ketika esensi itu sudah tidak ada, kasih sayang itu sudah tidak ada, maka yang bekerja adalah ego. Nah, kalau ego itu sudah bekerja, kasih sayang sudah dikesampingkan, otomatis yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah pertikaian, dan akhirnya berujung-ujung mungkin perceraian, ya, atau keluarga yang tidak bahagia, sehingga mungkin anak bisa sampai meninggalkan keluarga dan sebagainya. Demikian, kenapa? Karena tidak adanya kasih sayang. Nah, jadi kita melihat dua hal ini, kasih sayang dan ego ini, harus senantiasa menjadi sinyal bagi kita. Jadi seperti siang dan malam itu tidak bisa bersatu. Ketika ego itu muncul, maka kasih sayang itu pasti hilang. Nah, ketika esensi dari kasih sayang itu sudah hilang, maka pasti yang terjadi adalah penderitaan. Ketika kasih sayang itu ada, ego bisa kita atasi, maka kita akan bahagia. Jadi sebetulnya ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga, itu sama dengan kita sedang memperbaiki diri sendiri. Sebenarnya kita sedang menjalankan, ya, mempraktekkan nilai-nilai dari agama, nilai-nilai dari kebenaran yang kita tahu. Gitu. Jadi ya. keluarga ini esensi paling utama.
Jadi keluarga sebagai wadah bagi kita untuk membina diri. Iya, benar untuk sekali. menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih bercinta kasih, Setuju. yang lebih bahagia tentunya. Benar sekali Bu Fani. Jadi keluarga adalah sebuah sarana yang sangat baik bagi kita untuk membina diri kita, ya, mengembangkan diri kita, membangun karakter-karakter atau nilai-nilai luhur yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian untuk poin yang kedua, dalam sebuah keluarga ini ya, kita harus belajar punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya adalah kita sebagai papa, sebagai mama, dan sebagai anak, masing-masing kan punya tanggung jawab masing-masing. Gitu. Nah, jadi kita bukan menuntut orang lain, tapi kita menuntut diri kita sendiri. Artinya kita punya kewajiban. Ketika kita mampu menjalankan kewajiban kita, maka kita akan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Ini poin yang kedua. Tanggung jawab ini penting sekali, gitu. Nah, jadi kalau masing-masing orang tahu tanggung jawabnya, dia tahu kewajibannya, maka dia tidak perlu menuntut orang lain. Dan dia juga tidak perlu disuruh gitu ya, baru mau melakukan. Seperti misalnya sebagai mama, ya kita sebagai ibu, merawat anak, menjaga keluarga, itu adalah tanggung jawab kita. Ya, betul. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu merasa susah gitu kan. Atau kita merasa bahwa, waduh, enak ya kalau misalnya saya sebagai orang tua gitu, saya nggak perlu ya melahirkan tapi nggak mau mengasuh gitu. Ya, maunya cuma mungkin shopping dan segala macam kayak gitu kan. Nah ini kan artinya kita sudah tidak menjalankan tanggung jawab kita atau kodrat kita sebagai mama gitu ya. Artinya kita berada di posisi mana? Kalau saya sebagai anak, ada tanggung jawab saya untuk berbakti. Tanggung jawab saya untuk menghormati orang tua. Ialah mendahulukan orang tua. Tanggung jawab saya kalau saya sebagai anak ya, harus menghormati, berbakti, mencintai, ya menjaga orang tua kita, itulah tanggung jawab kita. Gitu. Kalau setiap orang bisa memahami tanggung jawabnya, pasti dunia damai sentosa, ya kan? Benar sekali. Nah, jadi ini poin yang kedua gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Ya, kalau kita memahami hal ini, oh ya ini tanggung jawab saya, oke saya jalankan gitu kan. Setiap orang di dunia ini harus bisa menjalankan tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu adalah kemuliaan kita, itu harga diri kita gitu ya. Nah kalau seseorang sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya, berarti dia bukan lagi seseorang yang punya standar gitu ya, kemuliaan sebagai seorang manusia gitu. Nah tanggung jawab itu adalah harga diri sebetulnya, ya nilai dari seorang manusia. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya bukan beban, tetapi sebuah dasar untuk menentukan standar kita, standar kemuliaan kita, harga diri kita. Ya kan? Nah, seseorang yang punya tanggung jawab itu dia tidak perlu menuntut orang lain gitu, tapi dia tahu sendiri kewajibannya. Nah, itu yang poin yang kedua ya. Dan dia melakukannya. Jadi yang pertama adalah cinta kasih, ya. Kemudian ada komunikasi, kemudian ada tanggung jawab, ya. Dan yang keempat ini adalah integritas. Integritas itu kepercayaan, ya. Kepercayaan atau kesetiaan, ya. Nah, dalam sebuah keluarga kita tahu bahwa memang bisa bertemu dalam sebuah keluarga kan kita yakin pasti ada sebab jodoh lah ya. Ya, kalau dalam Buddhisme seperti itu ya. Ya, kita sangat yakin. Jadi kalau dalam Buddhisme, khususnya Buddhisme Maitreya, ya kita juga percaya bahwa setiap pertemuan itu pasti ada sebab jodohnya, ya. Nah, kok kita bisa suka sama si A gitu ya. Nah, bukan sama si B. Jadi ada sebab jodoh. Nah, sebab jodoh itu kan bisa jadi ada yang sebab jodoh yang baik, ya. Ada sebab jodoh juga yang tidak baik. Ada yang datang untuk membalas budi, ada yang datang untuk menagih hutang gitu, ya istilah kita biasanya. Nah, kalau yang datangnya untuk membalas budi, misalnya nih, kita sebagai orang tua, kita melahirkan anak, kemudian anak itu adalah dia punya jodoh baik dengan kita, artinya dia berutang budi kepada kita, maka anak itu dari lahir sangat berbakti gitu ya, sangat berbakti, sangat perhatian kepada orang tua. Nah itu dia datang untuk membalas budi. Nah kalau ada juga anak yang datang untuk menagih hutang gitu. Nah anak yang datang menagih hutang itu biasanya sifatnya agak keras, selalu melawan orang tua. Aduh, bikin orang tua stres. Aduh, gimana dong nih? Ya, kalau kita punya anak yang berbakti, yang
sifatnya sangat baik, karakternya baik, kita bahagia dong ya. Mau bahagia gampang, ya. Tapi kalau kita misalnya punya anak yang bandel, yang keras kepala, ya. Kalau kita lihat sekarang ini Bu Fani lebih banyak anak yang keras kepala atau anak yang nurut ya? Kayaknya kalau sekarang lebih banyak yang keras kepala ya. Wah, lebih banyak lagi utang doanya. Lebih banyak lagi. Mungkin beda masa juga ya, katanya kan ini kan masanya masa milenial gitu. Jadi anak-anak sekarang itu jauh lebih kritis. Beda dengan zaman kita dulu. Kalau orang tua ngomong, ya kan. Kalau dibilang jangan keluar pintu, tidak bakalan keluar dari pintu kita. Ya. Tapi kalau sekarang tidak, itu berbeda kan, berbeda sekali. Aduh, jadi bisa jadi juga ini efek dari media ya. Jadi bagaimana ini mengatasi generasi sekarang, terutama yang anak-anak kita ya remaja kah ya atau usia di bawah remaja, itu mengatasi mereka agar mereka juga bisa bersama-sama dengan papa mama berada dalam satu keluarga yang indah ini supaya bisa berjuang bersama menjadi keluarga bahagia dan harmonis. Jadi ini tantangannya nih. Ya. Jadi sebagai orang tua kita sih lihat dari sisi orang tua dulu ini ya. Jadi orang tua kan punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya menjadi orang yang berguna ya. Bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, tapi kan kita lihat bahwa anak juga kita bisa menilai bahwa dia juga punya pemikiran sendiri, dia punya juga sifat dan karakter sendiri, ya karena kita juga pernah jadi anak ya. Iya, benar. Karena selera kita juga tidak sama dengan orang tua kita juga kadang membantah ya, yang kadang kita juga tidak nurut gitu ya. Nah, bukan berarti bahwa ini adalah sebuah kejahatan ya. Jadi sebetulnya lingkungan keluarga itu di sini kita bisa lihat bahwa pengaruh dari keluarga itu sangat mempengaruhi karakter dari anak. Jadi kita perlu memang menciptakan lingkungan dalam keluarga kita itu di mana kita membuat sebuah budaya. Ya, kalau dalam Maitreya kita kenal ada yang namanya budaya Maitreyani, ya budaya keluarga Maitreyani. Nah, budaya keluarga Maitreya itu dimulai dari apa? Budaya itu adalah keseharian. Keseharian bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, ya merasakan, dan bagaimana kita berperilaku. Ya kan? Nah, budaya Maitreya itu adalah kita belajar berbicara dengan cinta kasih. Kita belajar berpikir ya dengan cinta kasih. Kita belajar berperilaku itu dengan cinta kasih. Dan wajah juga penuh dengan cinta kasih. Ya seperti Maitreya gitu ya, penuh dengan senyuman kasih gitu kan. Nah, jadi ini kita bangun dalam budaya kita. Nah, otomatis kan awalnya mungkin kita bukan orang yang demikian mungkin. Cara kita berbicara mungkin kadang itu suka ketus, suka sinis, ya suka menekan, suka nyuruh-nyuruh, suka perintah dan sebagainya. Nah, cara berbicara kita itu juga suka sinis yang menyalah-nyalahkan orang kayak gitu. Nah, ini perlu kita perbaiki. Jadi kenapa? Karena kita menciptakan budaya ini. Nah, budaya itu harus dibangun dari diri kita sendiri, dari orang tua. Nah, kemudian akan turun kepada anak kita. Benar. Jadi kalau kita bisa berbicara lemah lembut, kita bisa berbicara dengan baik kepada anggota keluarga, maka itu akan turun temurun, ya. Begitu juga dengan cara berpikir. Berpikir dengan cinta kasih, selalu berpikir dengan positif, ya. Selalu membangun karakter yang penuh dengan keyakinan, gitu ya. Nah, selalu melihat kebaikan. Ini adalah pemikiran-pemikiran cinta kasih, gitu. Perilaku juga demikian. Perilaku artinya selalu membantu, selalu tolong menolong, ya. Selalu mau berbagi, selalu menunjukkan kebaikan. Nah, orang tua punya karakter begitu, anak juga akan otomatis punya karakter seperti itu. Nah, ini adalah esensi dari keluarga yang harmonis dan bahagia. Iya, benar sekali Bu Nel. Jadi hari ini sangat bersyukur sekali, sedikit banyaknya kita sudah bisa mendengarkan tentang esensi keluarga harmonis bahagia dari Bu Nelly. Dan hari ini sangat bersuka cita sekali, semoga kita semua selalu bisa menerapkannya di dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari, sehingga ini akan menjadi dasar untuk terbentuknya sebuah keluarga yang rukun, harmonis, bahagia, dan membentuk sebuah generasi bangsa yang kuat dan maju serta berkarakter mulia dan berbudi luhur. Terima kasih Bu Nel atas kehadirannya pada hari ini dan sudah sharing bersama kita semuanya.
Terima kasih kepada semua pemirsa dari TVRI Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di episode Lentera Dharma berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Sementara tiada yang kekal untuk selamanya. Roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang kita perbuat. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, jalankan sila hidup sesuai Dhamma. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, Dhammanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangga selalu membimbing kita semua menuju satu jalan kenibbana. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, jalankan sila hidup sesuai Dhamma. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, Dhammanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangga selalu membimbing kita semua menuju satu jalan kenibbana. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, Dhammanya ajaran yang sungguh mulia.